Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandi Aryadandika dari jurusan Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Euro 6 Emission Standard. Ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian, yaitu yang pertama adalah mengenai pengertian sejarah dan asal-muasal dari standar emisi Eropa. Yang kedua adalah jenis standar emisi Eropa. Di sini kita akan mengenal jenis-jenis standar emisi yang dibuat oleh negara-negara Uni Eropa. Yang ketiga ada Euro 6 Emission Standard, yaitu untuk memahami standar emisi Euro 6. Yang keempat adalah dampak dari Euro Emission Standard terhadap bisnis otomotif di dunia. Yang pertama akan saya bahas adalah mengenai apa itu standar emisi Eropa. Jadi, standar emisi Eropa merupakan standar yang digunakan oleh negara Eropa untuk memperbaiki kualitas udara. Jadi semakin tinggi standar Euro, maka semakin kecil kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel lain yang berdampak negatif buat makhluk hidup. Terdapat 4 unsur yang menjadi acuan dalam uji emisi, yaitu CO, CO2, NO, dan O2. Lalu, mengapa standar emisi Eropa ini dibuat? Nah, pada awalnya, standar emisi ini dibuat dikarenakan dari faktor lingkungan, yaitu mulai tahun 1970-an, negara-negara di dunia mulai sadar akan pentingnya sebuah kebijakan yang secara khusus menjadikan lingkungan sebagai landasan utama dalam membentuk arah kemunculan politik lingkungan. Uni Eropa merupakan salah satu yang serius dalam mereduksi dampak lingkungan melalui kebijakan standar emisi Eropa. Lalu, hal ini juga tidak lepas dari faktor ekonomi politik negara-negara Eropa. Dalam implementasinya, standar emisi Euro kuat akan motif ekonomi politik, yaitu persaingan industri otomotif antara negara-negara di Eropa dan juga negara-negara di Asia seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pengurangan emisi. Penetapan standar emisi ini berawal pada tahun 1992 di Uni Eropa. Banyaknya kendaraan bermotor yang meningkatkan konsumsi BBM yang memberi efek pada meningkatnya gas buang atau emisi. Oleh karena itu, standar emisi Euro dibuat. Standar emisi ini mewajibkan penggunaan katalis pada mobil berbahan bakar bensin. Lalu di sini saya akan menjelaskan beberapa Euro Emission Standard yang telah dibuat oleh negara Uni Eropa sebelum sampai saat ini adalah Euro 6. Yang pertama ada Euro 1 Standard pada tahun 1992. Lalu ada Euro 2 Standard pada tahun 1996, Euro 3 Standard pada tahun 2000, masing-masing berjarak selama 4 tahun. Lalu 5 tahun kemudian barulah muncul Euro 4 Standard. Lalu 4 tahun kemudian pada tahun 2009 muncullah Euro 5 Standard. Pada dasarnya setiap standar Euro yang dibuat itu adalah yang membedakannya adalah batas karbon dan kandungan HC plus NO dalam setiap mesin yang mesin keluarkan. Jadi di sini jika pada Euro 1 standar yang pada tahun 1992 dibuat, batas emisi untuk mobil atau kendaraan bermotor yang memakai bahan bakar bensin untuk kadar CO adalah 2,72 gram per kilometer dan hidrokarbon plus nitrogen oksidanya 0,97 gram per kilometer. Sedangkan untuk yang berbahan bakar diesel
Untuk karbon dioksidanya 2,72 gram per kilometer, ditambah dengan PM. Lalu khusus untuk kendaraan bermotor berbahan bakar diesel, maka PM atau polutan meter juga dibatasi. Apa itu polutan meter? Polutan meter adalah partikel campuran antara gas dan solid yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar diesel. Oke, jadi semakin tahun, maka batas kadar emisi dari setiap standar itu semakin tahun semakin kecil. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan dari Euro Emission Standard ini sendiri adalah untuk mengurangi emisi kendaraan bermotor, dan hasil akhirnya adalah agar menjaga lingkungan bumi tetap terjaga. Lalu yang selanjutnya akan saya bahas adalah mengenai Euro 6 Emission Standard, yang menjadi inti pembahasan kita kali ini. Jadi Euro 6 Emission Standard ini pada awalnya dibuat pada tahun 2014. Pada Euro 6 Emission Standard ini, batas emisi untuk kendaraan bermotor berbahan dasar diesel dan bensin semakin kecil, yaitu penurunan hingga 67% tingkat nitrogen oksida yang diizinkan pada bahan bakar diesel dan pengenalan batas jumlah partikel untuk bensin. Pembuat mobil juga diwajibkan untuk menggunakan dua metode untuk memenuhi batas-batas diesel pada Euro 6. Yang pertama, melalui reduksi katalitik selektif, memindahkan cairan yang mengubah nitrogen oksida menjadi air dan nitrogen yang disemprotkan ke dalam knalpot mobil. Kedua adalah sistem resirkulasi gas buang dipasang menggantikan sebagian gas buang untuk mengurangi jumlah nitrogen yang dapat dibuang menjadi natrium oksida. Oke, pada perkembangannya Euro 6 ini mengalami perkembangan. Euro 6 Emission Standard ini mengalami perkembangan pada tiap tahun. Pada awalnya diperkenalkan Euro 6B pada tahun 2014. Lalu pada tahun 2017 diperkenalkan Euro 6C. Dan pada tahun 2020 diperkenalkan Euro 6B. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Uni Eropa tidak langsung menggunakan Euro 7 ketimbang menggunakan 6B, 6C, atau 6D? Berikut adalah alasan mengapa Euro 7 Emission Standard tidak digunakan. Yang pertama adalah karena adanya perbedaan hasil pengukuran emisi gas buang yang cukup signifikan antara pengetesan di laboratorium dan dalam kondisi nyata atau pengetesan pada saat kendaraan dikemudikan. Hal ini mendorong Uni Eropa untuk membuat standar emisi Euro 6 dalam beberapa versi demi mengakomodasi perkembangan terbaru, tepatnya perbedaan hasil pengukuran emisi gas buang. Itu sebabnya muncul standar emisi Euro varian 6B, 6C, hingga 6D yang berlaku hingga saat ini. Euro 6D sendiri terbagi menjadi berbagai macam dikarenakan banyaknya perbedaan-perbedaan atau deviasi yang terjadi, baik saat pengetesan maupun pada saat aktual di lapangan. Di antaranya adalah Euro 6D WLTP, RDE, TEM, dan juga TEM EVAP ISC. Lalu apa saja perbedaan-perbedaan dari jenis-jenis Euro 6D tersebut? Yang pertama kita akan membahas Euro 6D WLTP.
WLTP sendiri adalah singkatan dari World Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure. Ini adalah siklus uji dinamometer sasis untuk penentuan emisi dan konsumsi bahan bakar dan kendaraan ringan yang dimulai pada tahun 2017 untuk menggantikan metode New European Driving Cycle yang dinilai sudah cukup kuno karena sudah dibuat dari tahun 1980-an. Yang di kiri ini adalah gambar dari pengetesan secara WLTP, dan yang di kanan ini adalah pengetesan dari metode RDE. Lalu apa itu metode RDE? Namun sebelum kita beranjak ke metode RDE, di sini saya akan membahas apa itu WLTP. Jadi pada awalnya standar emisi Euro 6 yang diberlakukan pada 2014 mengatur jumlah nitrogen oksida, partikulat meter, serta emisi beracun lainnya dengan parameter yang masih tetap sama hingga sekarang, walau ada beberapa update yang ditandai dengan huruf B, C, atau D. Sesuai perkembangan terbaru, sejatinya standar tersebut bersifat valid untuk hasil pengujian di laboratorium pada satu waktu tertentu. Namun mulai September 2017, pengujian melibatkan metode WLTP atau World Harmonized Light Duty Vehicle Test Procedure sebagai pengganti metode NEDC yang dinilai sudah kuno. Perubahan tersebut ditandai dengan Uni Eropa mengganti standar emisi Euro 6B menjadi Euro 6C untuk menunjukkan pengembangan terbaru pada metode pengujian, sedangkan parameternya tetap sama. Kehadiran metode WLTP diikuti oleh RDE, yaitu Real Driving Emissions, yang berupa pengujian dalam kondisi nyata. Nantinya, RDE akan menjadi platform bagi Uni Eropa untuk menentukan pengembangan standar emisi Euro 7 pada tahun 2025 mendatang. Lalu, pada perkembangannya, Euro 6D tersebut mengalami beberapa perubahan, yaitu tepatnya pada tahun 2017, pengembangan standar emisi Euro 6D10 dan Euro 6D RDE. Hal ini didorong oleh besarnya perbedaan hasil pengujian yang dilakukan oleh pabrikan mobil dalam kondisi nyata atau real drive emissions dan pengetesan di laboratorium atau WLTP terkait emisi natrium oksidanya. Lalu sebagai jalan tengahnya, Uni Eropa memperbolehkan deviasi antara pengujian real drive emissions dan pengujian di laboratorium. Hasil akhirnya merupakan standar emisi Euro 6C untuk pengujian dengan metode WLTP dan standar emisi Euro 6D10 serta Euro 6D RDE untuk pengujian dengan metode RDE. Lalu, apa itu Euro 6D10? TEM di sini merupakan singkatan dari temporary. Jadi, mengapa dikatakan temporary? Karena pada akhirnya standar Euro 6D10 ini harus mengikuti standar yang terbaru. Jadi, pada Euro 6 temporary ini, mobil bensin diperbolehkan untuk mengeluarkan 126 mg per kilometer. 126 mg per kilometer natrium oksida saat diuji di jalan, dan untuk mobil diesel adalah 168 mg per kilometer. Pada tahun 2020, ketika Euro 6 dimulai berlaku, penyimpangan yang diizinkan antara metode RDE dan WLTP dikurangi menjadi 43%, yaitu untuk mobil bensin harus tetap di bawah 85,8 mg per kilometer, untuk mobil diesel harus menjaga emisi natrium oksida mereka di bawah 114,4 mg per kilometer. Lalu pada tahun 2018 atau setahun setelahnya,
Eropa memperkenalkan amandemen standar emisi Euro 6 yang mengharuskan pabrikan untuk mengukur emisi evaporatif atau EVAP. Standar ini juga dikenal sebagai Euro 6D10 EVAP ISC. Jadi pada standar Euro ini para pabrikan harus mengukur emisi EVAP atau uap dari gas buang selama 48 jam untuk memverifikasi emisi aktual mobil, baik saat sedang beroperasi atau in service conformity, yaitu ISC, selama 5 tahun, atau jika sudah menyentuh angka 100.000 km. Euro 6 DISC atau in service condition adalah prosedur evaluasi yang mencakup uji emisi pada kendaraan yang beredar selama 5 tahun atau yang sudah mencapai 100.000 km setelah pendaftarannya. Tes ini wajib untuk mobil penumpang tipe baru yang disetujui mulai tanggal 1 Januari 2019 dan mulai 1 September 2019 untuk semua kendaraan yang baru terdaftar. Lalu di sini saya akan membahas tentang Euro 6D EVAP atau Evaporating Petrol. Jadi Evaporating Petrol ini adalah pengukuran untuk mengukur tingkat emisi hidrokarbon yang terjadi dalam kondisi dikemudikan maupun saat diparkir. Jadi mengapa ini dilakukan pengetesan? Karena pada dasarnya kendaraan bertenaga bensin memiliki sistem pemerataan tekanan di tangki bahan bakarnya yang mencegah terbentuknya tekanan negatif. Nah, udara yang masuk menghindari kontraksi tangki saat mengemudi. Ketika bahan bakar dipanaskan, garis pemerataan tekanan mencegah tangki meledak. Uap bensin dikumpulkan dan disimpan sementara saat kendaraan tidak bergerak. Maka dan selama mengemudi, bahan bakar disuplai ke pembakaran, sehingga meminimalkan limbah walau beberapa di antaranya menguap. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa Euro 6D EVAP ini diperkenalkan. Jadi pada saat pengetesan, agar produk-produk kendaraan bermotor ini lulus, mobil tidak boleh mengeluarkan lebih dari 2 gram hidrokarbon dalam jangka waktu 48 jam. Mesin diesel tidak perlu menjalankan prosedur pengujian EVAP karena diesel atau bahan bakar untuk kendaraan diesel itu tidak mudah menguap seperti bahan bakar kendaraan bensin. Lalu apa efek yang ditimbulkan dari adanya standar-standar Euro 6 ini yang berbeda-beda hampir setiap tahunnya? Ya, pada akhirnya memang standar EVAP dan ISC ini sebenarnya tidak terlalu memberikan perlindungan tambahan terhadap pelanggaran dari zona rendah emisi. Namun saya di sini menyarankan untuk berjaga-jaga. Kendaraan Euro 6D sebenarnya lebih direkomendasikan daripada mobil Euro 6D temporary dan terutama di atas mobil Euro 6C yang belum diuji jalan atau uji RTI. Dan dampak satu lagi bagi produsen mobil, kebijakan baru ini juga menimbulkan beragam efek, yang mana di satu sisi hal ini baik untuk keberlangsungan kehidupan di bumi, untuk menekan tingkat emisi bahan bakar, dan juga untuk menjaga lingkungan. Namun di sisi lain, hal ini akan berefek pada waktu produksi dari mobil yang mereka buat, karena harus melewati banyak tes. Hal ini juga berlaku untuk produsen-produsen mobil yang ada di Asia, seperti Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain. Karena mereka harus mengikuti standar Euro 6 yang berubah-ubah ini jika mereka ingin terus untuk mengekspor produk kendaraannya ke negara Eropa. Ya, di sini adalah tabel mulai kapan standar-standar Euro 6D ini diterapkan. Jika kita lihat di paling bawah, di situ ada Euro 6D ESC FCM yang
akan terus berlaku sampai tahun 2025. Begitu juga untuk WLTP, ISC, dan EFAP. Jadi standar-standar ini akan terus sampai saat ini akan terus berlaku sampai tahun 2025. Ini adalah tabel batas emisi natrium oksida dari seluruh standar Euro. Mulai dari Euro 1 sampai Euro 6. Di sini bisa kita lihat bahwa semakin tinggi nilai Euro-nya, maka semakin rendah batas emisi yang diizinkan pada mobil, baik itu mobil berbahan bakar bensin maupun berbahan bakar solar atau mesin diesel. Jika pada Euro 1 batas emisi nitrogen oksidanya itu untuk kendaraan berbahan bakar bensin adalah 970 mg per kilometer, maka pada Euro 6 hanya 60 mg per kilometer. Dan untuk diesel yang awalnya pada Euro 1 itu 970 mg per kilometer untuk batas emisi nitrogen oksidanya. Namun pada Euro 6 ini batas nitrogen oksidanya untuk mobil berbahan bakar diesel adalah 80 mg per kilometer. Ini adalah dampak secara umum dari dibuatnya Euro Emission Standard. Dampak baiknya adalah mengurangi kadar emisi gas buang. Jadi menurut data yang saya ambil dari Society of Motor Manufacturers and Traders atau SMMT, standar emisi Euro ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk mengurangi emisi. Laporan tersebut menyatakan bahwa sejak 1993, tingkat emisi karbon monoksida berkurang sebesar 82% untuk mobil bermesin diesel dan 63% untuk mobil berbahan bakar bensin. Sementara untuk particle matters atau PM-nya turun sebesar 96%. Tercatat pula sejak tahun 2001, emisi nitrogen oksida turun 84% dan hidrokarbon turun 50% dalam mobil bermesin bensin. Hal ini juga sebagai bukti nyata bahwa negara-negara di Uni Eropa atau pihak yang membuat standar Euro emission ini bahwa pada tujuan awalnya adalah untuk mengurangi kadar emisi gas buang, yang hasil akhirnya adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Namun, pada satu sisi, Euro 6 standar ini juga menimbulkan kontra. Bagi negara-negara produsen mobil di luar Uni Eropa, mereka akan lebih sulit untuk mengekspor produk kendaraannya. Ini dikarenakan standar di negara produsen di Asia belum tentu sama dengan standar di negara Eropa. Jadi jika mereka ingin mengekspor hasil produksi kendaraan bermotornya, maka akan lebih sulit karena mereka harus mengikuti standar dari negara tujuannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Euro 6 Emission Standard. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.